ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita. Ya, ini merupakan bab terakhir dari kitab Fadlul Islam karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Di bab terakhir ini beliau membuat bab, yaitu bab tahdhiri minal bid'ah. Bab tahdzir, peringatan dari bid'ah. Bid'ah itu jamak dari bid'ah. Jadi dari bid'ah. Yang dimaksudkan penulis kitab di sini, lafaz bid'ah adalah apa? Bid'ah dalam urusan agama. Ya, sebagaimana sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Jadi bid'ah yang terlarang itu adalah bikin perkara-perkara baru dalam urusan agama. Adapun urusan dunia monggo. Kita dikatakan Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu terhadap urusan dunia kalian. Ya, kalau urusan dunia silahkan. Kita bikin kreativitas, ya, kita nambah, kita ngurangi, tidak ada masalah. Tapi kalau urusan agama lah ini sifatnya tauqifiyah. Ya, kita hanya mengikuti apa yang datang dari syariat. Penulis kitab di sini beliau mendatangkan beberapa hadis. Kita akan baca. Qala al-muallif, berkata penulis kitab, babut tahdhiri minal bid'ah. Bab, ya, yang menjelaskan tentang peringatan dari bahaya bid'ah. Anil Irbad ibn Sariyah, qala, dari Irbad bin Sariyah, beliau adalah sahabat yang mulia. Beliau pernah mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Kata beliau, Rasulullah pernah suatu ketika memberikan wa'id. Wa'id itu nasihat ya kepada kita, mau'idatan, dengan suatu nasihat yang balighatan, yang sangat mengena. Sampai kata beliau, wajilat minhal qulub, menjadikan hati-hati kami ini bergetar. Wa dharafat minhal uyun, dan berlinang air mata kami. Ini menunjukkan bahwa Rasul ketika memberikan nasihat itu betul-betul nasihat yang mendalam. Dia bukan sekedar nasihat lisan. Karena disebutkan Al-Imam Muhammad bin Sirin bahwa nasihat itu akan sampai ke hati seorang ketika nasihat itu memang datangnya dari hati. Gitu ya. Sebagaimana di zaman beliau pernah ada seorang wa'id, ya, orang terkenal. Dia pemberi nasihat. Suatu ketika orang ini menasihati manusia tentang masalah kematian. Ternyata didapati manusia nggak ada yang menangis. Gitu ya. Nggak ada yang kelihatan bersedih. Nggak ada yang berlinang air matanya. Maka lapor sama Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini apa manusia sudah keras hati-hati mereka. Sehingga apa? Dinasihati kematian saja nggak ada yang menangis. Gitu ya. Maka Muhammad bin Sirin mengatakan sesuatu yang datang dari hati ini akan sampai ke hati. Namun sesuatu yang hanya sekedar ucapan lisan nggak akan sampai ke hati orang lain. Ini perhatikannya. Jadi hadis ini menunjukkan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan nasihat betul-betul itu diresapi, sampai digambarkan oleh Irbad bin Sariyah, ya, menjadikan bergetar hati-hati kami, kemudian bercucuran air mata kami. Qulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'usina. Ya Rasul, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan.
maka berilah kepada kami wasiat. Ya. Qala, maka Rasul memberikan wasiat. Usikum bitaqwallah. Ya, was-sami wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. 'addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ya, rawahu Tirmidzi, dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Dan hadis ini disahihkan Syekh Albani rahimahullah dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Ya, Rasul mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian bitaqwallah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini wasiat yang luar biasa. Ya, wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wa ta'ah, dan agar kalian mendengar dan taat kepada pemerintah. Coba perhatikan, Rasul di wasiat terakhirnya, apa di antara wasiat setelah takwa itu? Agar kita sebagai seorang muslim mendengar dan taat terhadap pemerintah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang hamba sahaya. Ya, ini kata para ulama ada dua penafsiran. Ya, makna bahwa yang memimpin itu adalah budak, hamba sahaya. Bisa maknanya adalah yang pertama, ya, ada seorang budak, dia mengkudeta pemerintah yang sah. Kemudian pemerintah sang sah ini terguling, kemudian budak ini naik jadi pejabat, jadi pemimpin. Wajib seorang muslim taat kepadanya. Atau mana yang kedua, itu seorang pemimpin tertinggi, dia menempatkan salah satu kepemimpinan di daerah oleh budak ini. Presiden misalkan ya, atau raja, dia menempatkan salah satu gubernur adalah seorang budak. Ya, apa wasiat Nabi? Andaikan terjadi seperti itu, tetap wajib seorang muslim untuk mendengar dan taat. Walaupun apa? Yang memerintah adalah seorang budak. Walaupun apa? Budak yang memerintah. Kenapa teman-teman sekalian, Bapak sekalian? Karena ketaatan seorang kepada pemerintah itu adalah apa? Kemaslahatannya untuk umum, bukan pribadi. Ya, makanya seorang muslim itu adalah hendaklah kita semua ini menjaga kewibawaan siapa? Pemerintah. Karena pemerintah kalau mereka didengar, ya, sehingga apa? Kebaikan untuk kita rasakan semua. Coba pernah kita merasakan dulu ya, tahun 98. Kita kosong dari pemerintahan. Ya, kepolisian tidak punya wibawa. Penjarahan di mana-mana. Ya, perampokan di mana-mana, ya kan? Carut marut negara. Ya, sampai saya pernah taklim di suatu tempat, itu rumahnya bagus sekali, semua dari pohon jati. Gitu ya, dari kayu jati. Masya Allah Pak, ini saya bilang mahal sekali nih Pak. Iya Ustaz, dulu pas zaman reformasi kata dia. Kenapa? Jarah di hutan dia, hutan punya negara, gak ada yang berani itu. Itu coba rumah jadi bagus-bagus, akan berantakan jadinya kan. Masya Allah, toko-toko banyak kebakar itu coba. Sehari saja tidak ada pemimpin yang dihormati, Masya Allah. Kerusakan di mana-mana. Maka kata para ulama, ya, kita bertahun-tahun hidup di bawah kepemimpinan yang zalim lebih baik daripada sehari semalam kita hidup tidak ada pemimpin sama sekali. Ya kan? Pemerintah zalim, ya mungkin kita dirugikan, tapi tidak sebesar kerugian kita ketika apa? Di situ tidak ada kepemimpinan. Masya Allah ya, nggak ada orang yang menegakkan keadilan, nggak ada orang yang kemudian ditakuti, kan gitu. Makanya Masya Allah sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah dibimbing wahyu, dibimbing syariat, agar apa? Mikir ke depan. Dan Rasul mengatakan wasiat berikutnya, wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku nanti, maka dia akan melihat ikhtilafan katsira, banyak sekali perselisihan. Itu sudah sunatullah. Ya, sudah sunatullah bahwa di akhir zaman sepeninggal Nabi banyak terjadi perselisihan. Dalam apa? Hal urusan agama. Ya. Maka apa wasiat Nabi? Ketika terjadi banyak perselisihan, semua orang berbicara agama.
Rasul mengatakan ketika bertemu dengan zaman itu, fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian, alikum itu dalam bahasa Arab itu namanya isim fi'il amr, yang mananya adalah ilzamu. Maka komitmenlah kalian, berpegang teguhlah kalian, itu maknanya. Jadi kalau terjadi banyak perselisihan, wasiat Nabi satu, hendaklah kalian komitmen terhadap sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Siapa khulafa'ir rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Itu ya. Siapa mereka? Sahabat. Nah ini, maka ini adalah jalan keselamatan kata Rasul dari berbagai macam dari perselisihan. Apa jalan keluar dan solusinya? Satu, kembali kepada sunnah Nabi dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Kemudian kata Nabi, "Aldu 'alaiha bin nawajid," gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Satu, Rasul memerintahkan aldu, gigitlah. Ini menunjukkan bahwa kita itu diperintahkan Nabi berusaha. Berusaha untuk apa? Berusaha untuk ya memegang teguh sunnah Nabi itu. Bagaimana cara berusahanya? Kita cari sunnah Nabi itu, belajar ilmu agama, gitu ya. Jadi belajar itu jangan nunggu ilmu datang. Kita kayak bos, ilmu datang, jangan. Makanya dikatakan Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu dia datangi, bukan ilmu yang mendatangi kita. Nah itu. Ini adab orang belajar ya. Ini bagus kata Imam siapa? Imam Malik. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi kita. Nah, ini sebagai apa? Bentuk pengagungan kita kepada ilmu. Nah, di sini Rasul mengatakan gigitlah. Jadi apa? Kita diperintahkan untuk berusaha, ya, untuk memegang sunnah Nabi itu. Dengan apa gigitnya? Bin nawajid, dengan gigi geraham. Ini penggambaran dari Rasul agar kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan para sahabat sebetul-betul pegangan. Ya, dengan gigitan yang paling kuat. Ya, orang kalau gigit daging yang alot itu ya. Ini habis dapat hewan kurban dimasak ini. Bu, udah matang ini. Belum, ini masih keras. Lah, nyoba dulu satu. Itu ya. Kita keras, masih keras, coba. Mana gigi yang kita pakai untuk gigit itu? Gigi depan seri atau gigi geraham? Geraham mesti. Rasul mengatakan apa? Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Sebagai apa? Menggambarkan agar kita berpegang teguh dengan sunnah sekuat-kuatnya. Ya, kemudian Rasul mengatakan di sini addu 'alaiha. Ha itu kata ganti domir. Untuk apa? Tunggal kan itu. Kalau dua itu 'alaihima. Padahal sunnah yang Rasul sebutkan ada dua, sunnah beliau dan sunnah para khulafaur rasyidin. Tapi Rasul ketika memerintahkan umatnya berpegang teguh dengan menggigit sunnah itu dengan kata ganti mufrad, tunggal, addu 'alaiha. Ini menunjukkan bahwa antara sunnah Nabi dengan sunnahnya para khulafaur rasyidin adalah dua perkara yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Rasul menganggap itu satu. Ya, maka seorang beragama dia hanya kita amalkan Al-Quran dan amal hadis saja tanpa melihat bagaimana penafsiran para sahabat, tanpa melihat bagaimana pengamalan para sahabat. Nah ini kenapa terjadi perbedaan di situ. Ya, masing-masing orang memahami ayat, memahami hadis sesuai dengan selera masing-masing. Ya, yang kata orang Arab, likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala punya pendapat. Setiap kepala punya penafsiran. Kalau 5 orang yang menafsirkan 10 versi. Bagaimana kalau 100 orang 100 versi? Kan gitu. Nah, kenapa kemudian Rasul mengingatkan agar apa? Berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Sehingga apa? Akan terjadi kesamaan di dalam memahami Al-Quran dan sunnah. Karena para sahabat itu memang manusia yang menjadi percontohan dari segi keimanan. Coba kita buka surat Al-Baqarah. Allah menyebutkan fa'in amanu bimithli ma amantu bihi faqad ihtadaw. Andaikan mereka beriman seperti imannya kalian sahabat itu para sahabat, faqad ihtadaw, niscaya mereka mendapatkan petunjuk. Coba, imannya siapa yang menjadi iman percontohan? Imannya para sahabat. Ya,
jalan siapa yang kalau diselisihi, maka orang akan tersesat dan masuk dalam neraka. Allah menyebutkan dalam ayatnya, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya setelah datang kepada mereka petunjuk, ilmu, ya, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Soal sekarang, orang beriman di situ siapa? Yang ketika turun ayat itu para sahabat. Ya, siapa yang menentang Allah dan Rasulnya dan memilih mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, apa yang Allah berikan? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan mereka tersesat, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Coba, sahabat lagi yang menjadi ukuran di situ. Ya, iya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan iyyakum ini isim fi'il nahi namanya dalam bahasa Arab, yang mananya adalah ihzaru, dan hati-hatilah kalian dari segala perkara yang diada-adakan. Itu maksudnya dalam urusan agama. Hati-hati kalian dari perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Kenapa? Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah adalah sesat adanya. Ini jadi Rasul mensifati kebid'ahan itu sebagai apa? Sebagai sebuah kesesatan. Ya, nah ini adalah syahid dari hadis terhadap bab ini. Itu bab peringatan dari apa? Dari kebid'ahan. Ya, Masya Allah. Jadi karena kebid'ahan inilah yang akan apa? Menyebabkan perpecahan. Ini. Adapun berpegang dengan sunnah itu adalah sebab persatuan. Kan gitu ya. Nah ini hadis yang pertama Bapak sekalian, Masya Allah. Hadis yang sangat agung. Bagaimana Rasul memerintahkan kepada kita agar kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan para sahabat, dan kita berhati-hati serta meninggalkan dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, karena setiap yang dibikin baru dalam urusan agama adalah bid'ah, dan bid'ah adalah sesat adanya. Sekali lagi, ini urusan agama, bukan urusan dunia. Kemudian Asy-Syaikh di sini belum menyebutkan dalil yang berikutnya, yaitu hadis dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman. Beliau pernah mengatakan, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin fala ta'abbaduha, fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqalan fattaqullaha ya ma'syaral qura fakhudu tariqa man kana qablakum, rawahu Abu Dawud. Ya, Hudzaifah mengatakan, kullu ibadatin, setiap ibadah, la yata'abbaduha ashabu Muhammad, yang para sahabat Muhammad, para sahabat Nabi ini tidak beribadah dengan cara seperti itu. Fala ta'abbaduha, maka janganlah kalian beribadah dengannya. Ya, fa innal awwala, karena orang-orang yang pertama, lam yada lil akhir maqalan, karena orang yang pertama mereka tidak meninggalkan suatu perkataan untuk orang-orang yang belakangan. Artinya apa? Semua ditinggalkan, semua dijelaskan semua. Gitu ya. Maka beliau mengatakan, fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah ya ma'syaral qura, wahai para qura. Qura di situ maksudnya apa? Alim, ulama. Gitu ya. Jadi istilah qura di masa salaf dulu, di masa para sahabat, bukan sekedar orang yang pandai membaca, tapi adalah orang yang bisa membaca dan bisa memahami isi dan kandungan Al-Quran dan hadis. Kalau sekarang kan qori yang penting apa? Bisa membaca lagu ngaji, apa namanya itu? Ngaji yang di lagu-lagu itu ya, itu qori, langgam. Nah, gitu ya. Kalau ada orang bilang nembang ngaji katanya gitu ya. Bukan itu. Jadi istilah qura di zaman sahabat itu adalah orang-orang yang betul-betul memahaminya. Ya, bukan sekedar bisa membaca, tapi betul-betul memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis. Maka beliau mengatakan, bertakwalah kepada Allah ya ma'syarul qura, wahai seluruh para ulama, wa khudu tariqa man kana qablakum, dan ambillah jalan orang-orang yang sebelum kalian. Siapa? Para sahabat. Ya, para sahabat.
Jangan kemudian kita beragama menyendiri. Ya, tidak melihat bagaimana para sahabat mereka mengamalkan. Coba ya, kenapa? Para sahabat itu adalah manusia yang paling paham. Ayat ini turun di mana, sebabnya apa, bagaimana Rasul ketika mengamalkan ayat dan hadis, itu tahu sekali para sahabat. Ya, maka jangan sampai kemudian apa? Kita memahami Al-Quran hadis itu dengan pemahaman sendiri. Sering saya ingatkan ya, ada satu ayat yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang punya keyakinan adanya tingkatan dalam agama. Apa? Syariat, hakikat, ma'rifah itu ya. Jadi kalau sudah sampai ma'rifah, itu sudah bebas tugas ibadah. Ya, kata mereka gitu. Apakah mereka nggak punya dalil? Punya ternyata. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Sembahlah oleh kalian Allah sampai datang kepada kalian al-yakin. Nah, perhatikan. Mereka memahami bahwa al-yakin adalah yakin. Jadi kalau sudah nggak yakin, sudah yakin, nggak ibadah nggak apa-apa. Perhatikan. Itu bisa terjadi kenapa? Karena memahami ayat dengan versi pribadi. Versi sendiri. Coba kalau kita melihat pemahaman Nabi dan pemahaman para sahabat. Bagaimana pengamalan para sahabat sampai wafatnya beliau SAW. Dan juga para sahabat, mereka menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah sampai matinya. Ini menunjukkan bahwa Rasul dan para sahabat tidak seorang pun antara mereka yang memahami ayat ini sebagai ayat BTI, bebas tugas ibadah. Nggak ada, Pak. Ya, karena tugas ibadah itu sampai kita mati. Maka dimaksudkan al-yakin, di situ ada al-maut alias kematian. Sembahlah Allah sampai datang kepada kalian kematian. Nah gitu. Insyaallah ya, Rasulullah sampai wafatnya. Umar bin Khattab, beliau, kenapa sebab wafatnya? Beliau sedang sholat subuh dan beliau menjadi imam. Tiba-tiba ada seorang majusi yang bernama Fairuz Abu Lu'lu'ah. Ya, dia sangat benci dengan Umar. Dia menyelinap di tengah-tengah saf para sahabat, akhirnya bertemu dengan Umar, langsung ditusuk. Ya, ada beberapa tusukan. Sampai yang paling parah adalah di bawah pusar beliau. Karena ditusuk, kemudian ditarik. Ya, begitu. Ya, berkali-kali ditusuk itu. Namun apa? Orang ini berhasil ditangkap gitu ya, si pembunuh tadi. Maka Umar begitu sadar bertanya, siapa yang nikam saya? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Umar mengatakan, alhamdulillah. Ya, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Orang yang menikam saya adalah orang yang belum pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seorang muslim. Dia bersyukur kepada Allah SWT. Nah, Umar bin Khattab sampai berhari-hari beliau tidak sadarkan diri. Ya. Maka ketika beliau sadar, sudah masuk waktu sholat, diingatkannya Umar, sudah waktunya sholat. Umar mengatakan, iya, saya akan sholat. Fa innahu la halla fil islami liman taraka sholat. Karena tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Coba perhatikan. Sampai kemudian wafatlah Umar bin Khattab. Ya, wafatnya Umar apa? Sebabnya kenapa? Karena beliau sholat ditikam orang. Coba. Utsman bin Affan apalagi lebih terkenal lagi. Beliau wafatnya itu kenapa? Karena dikepung orang-orang Khawarij. Dalam kondisi beliau sedang berpuasa, kemudian baru selesai melakukan sholat duha, dan di tangan beliau masih megang mushaf Al-Quran. Ya, pertama beliau dicekik sampai pingsan, dikiranya sudah mati. Orang pada senang-senang, ternyata masih sadar lagi. Langsung orang kemudian datang bawa pedangnya. Utsman sempat ngomong, demi Allah, tangan ini dulu adalah tangan yang pertama kali menuliskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya orang sudah kerasukan, ya, kemarahan, kebid'ahan itu, nggak padang bulu, langsung ditebas. Maka putuslah tangan Utsman sampai akhirnya beliau wafat di hari itu juga. Kondisinya apa beliau? Sedang berpuasa, habis sholat duha. Ya, di tangannya masih ada Al-Quran. Berarti apa? Utsman bin Affan sampai wafatnya masih ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Makanya ibadah itu adalah tugas sepanjang hidup. Bukan nunggu sudah ma'rifah, nggak ada ibadah lagi. Ini pemahaman yang batil. Ya, kenapa? Terjadi
karena mereka meninggalkan memahami itu semua dari para sahabat. Itu ya. Kemudian hadis berikutnya, penulis mengatakan, waqala ad-Darimi, dan berkata al-Imam ad-Darimi, beliau mengatakan, akhbarana al-Hakam ibn Mubarak, telah bercerita kepada kami Hakam bin Mubarak, amba'ana Amr ibn Yahya, telah bercerita kepada kami Amr bin Yahya, beliau mengatakan, sami'tu abi yuhadithu an abihi, aku mendengarkan bapakku pernah bercerita yang beliau dapatkan dari bapaknya. Qala, beliau mengatakan, kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qabla salatil ghada. Ya, suatu ketika kami duduk di pintu rumahnya Abdullah ibnu Mas'ud sebelum salat duhur. Gitu ya. Fa idza kharaja masyayna ma'ahu ilal masjid. Maka ketika Abdullah ibnu Mas'ud keluar dari rumah, maka kami ikut bersama berjalan ke masjid bersama beliau. Coba perhatikan, apa yang kita ambil di situ? Yaitu adabnya para sahabat dulu, ya, ketika mereka menuntut ilmu. Coba, saking mereka pengen dekatnya dengan ulama. Jadi ulamanya belum keluar dari rumah, mereka nunggu di depan pintunya. Ibnu Mas'ud, kan ahli fikihnya para sahabat. Ditunggu itu. Begitu keluar, ayo berjalan bareng. Suatu ketika, faja'ana Abu Musa al-Asy'ari. Maka suatu ketika, datang sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari. Ya, ngapa di situ? Ikut nimbrung. Perhatikan. Dan mengatakan, Abu Musa mengatakan, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du, apakah Abu Abdurrahman ibnu Mas'ud sudah keluar? Ternyata apa? Abu Musa juga pingin berangkat ke masjid bareng Ibnu Mas'ud. Siapa Abu Musa itu? Abu Musa adalah beliau dutanya Nabi, utusan Nabi untuk berdakwah ke negeri Yaman. Perhatikan, berarti kan bukan sembarang orang ini. Berarti Ustadz Kibar ini, bahasa kita ya. Ini perhatikan, ketika ada orang yang lebih alim dari beliau, bagaimana adabnya? Masya Allah. Beliau pingin berangkat ke masjid bareng dengan ulama tadi. Kenapa? Karena dekatnya seorang dengan orang berilmu ini adalah kebaikan. Ya, kita bisa mencontoh ucapan mereka, mencontoh sikap-sikap mereka, bagaimana ketika gembira, ketika bersedih, ketika marah, kan gitu ya. Nah, itu semua bisa dipelajari. Maka kulna, kami katakan, belum. Jadi Ibnu Mas'ud belum keluar. Fajalasa ma'ana hatta kharaja. Maka Abu Musa akhirnya ikut duduk bersama kami. Masya Allah ya, jadi di situ duduk bersama kami. Sahabat tadi nunggu Ibnu Mas'ud keluar. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Ketika Ibnu Mas'ud keluar, kami pun ikut berdiri bersama beliau. Faqala lahu Abu Musa. Maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjidi anifan amron ankartuhu." Wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, sesungguhnya aku melihat pemandangan di masjid barusan ini, sesuatu yang aku mengingkarinya. Perhatikan ya. Jadi ada sesuatu yang dia ingkari. Dengan ilmu yang belum miliki, ini perkara tidak benar. Walam ara walhamdulillahi illa khairan. Dan aku tidak memandang, alhamdulillah, melainkan itu kebaikan. Maka Ibnu Mas'ud bertanya, fama huwa, apa yang kamu lihat itu? Ya, maka Abu Musa mengatakan, in ishta fasatarahu, kalau engkau masih hidup, nanti engkau akan melihat kejadian apa itu. Coba perhatikan ya. Jadi Abu Musa ini bahasa yang beliau pakai di sini bagus sekali. Ya, beliau mengatakan, kalau kamu masih hidup, kamu akan melihat. Apa maknanya pada situ? Maknanya bahwa para sahabat itu ketika memahami kehidupan dunia ini, hakikatnya adalah sekedar menunggu kematian. Gitu ya. Ini jadi kalau kamu masih hidup, akan melihat nanti kamu. Kan gitu, seakan-akan bahwa kematian betul-betul di depan matanya. Ya. Qala, maka Abu Musa mengatakan, ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusan yantadiruna shalah. Aku melihat di masjid. Apa yang baru lihat? Kauman.
suatu kaum yang mereka hilakon, mereka berhalakoh-halakoh. Jadi bikin kayak gini, bikin bulatan-bulatan kayak kita seperti ini, sambil duduk mereka, sambil menunggu waktu sholat. Apa yang mereka lakukan? Fi kulli halqatin rajulun. Setiap halakoh ini, setiap orang bulatan itu, ada seorang lelaki, wa fi aydihim hasan, dan di tangannya ada kerikil-kerikil. Untuk apa kerikil itu? Fayaqul, maka orang ini yang di tengah-tengah ini, dia mengatakan kabbiru mi'ah. Ayo ucapkan takbir 100 kali. Fayukabbiru nami'ah, maka mereka semua bertakbir 100 kali. Jadi zikir berjamaah. Kan gitu ya? Satu, ayo takbir 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai apa ngitungnya? Pakai kerikil. Sekarang pakai apa? Gitu ya. Kemudian fayaqul, dia mengatakan lagi halilu mi'ah. Tahlillah 100 kali. Fayuhallilu nami'ah, maka mereka pun mengucapkan tahlil 100 kali. Apa tahlil? La ilaha illallah, la ilaha 100 kali. Nurut 100 kali. Ada dipimpin satu orang. Fayaqulu, kemudian pemimpin ini mengatakan lagi sabbihu mi'ah. Bertasbihlah 100 kali. Fayusabbihu nami'ah. Mereka pun bertasbih sebanyak 100 kali. Maka Ibnu Mas'ud bertanya, "Famada qulta lahum?" Maka apa yang kamu katakan kepada mereka? Apa sikap kamu melihat perbuatan seperti itu? Abu Musa mengatakan, "Ma qultu lahum syai'an intidara ra'yika au intidara amrika." Aku tidak mengatakan apapun. Ya, kecuali apa? Aku tidak mengatakan sesuatu pun karena aku menunggu bagaimana pendapatmu. Ya, dan bagaimana perintahmu. So, kita perhatikan sekalian. Apa yang kita ambil? Abu Musa al-Asy'ari itu seorang ulama, utusan Nabi. Ya, tapi di situ ada ulama yang lebih senior. Ketika terjadi perkara yang baru, belum pernah terjadi sebelumnya, Abu Musa tidak segera mengingkarinya. Nunggu apa? Nunggu orang alim yang lebih alim yang akan apa? Menyelesaikan. Harusnya itu adabnya. Ya, seorang penuntut ilmu ketika melihat kejadian yang baru, kita jangan terburu-buru. Bahkan sebagian kita itu memandang bahwa ustadz ini kredibel ketika apa? Setiap ada masalah dia update terus. Nggak mesti. Ya, bukan itu sifatnya. Justru sifat orang yang betul-betul alim adalah dia ta'ani alias hati-hati. Ya, dia akan memilih diam dulu sampai ada ulama yang betul-betul memiliki kapasitas berbicara, urusan itu berbicara. Sehingga apa? Tidak menimbulkan berbagai macam perdebatan di masyarakat. Nah, ini perhatikan. Kadang-kadang orang itu Masya Allah, apalagi media sosial itu, bikin orang gampang terkenal. Kenapa? Semua ada kejadian langsung bikin video. Yang di pantai lah, yang di dapur lah, ada yang depan rumah, di atas kolam. Seakan-akan dia sedang apa? Siaran pers. Gitu ya. Masya Allah. Dan kadang-kadang kita tertipu. Ini Ustadz bagus. Buktinya apa? Setiap ada masalah, update dia. Nggak selamanya baik. Justru perhatikan, ya, bagaimana petunjuk salaf. Ketika ada masalah baru, padahal kan kita pun tahu ini. Di zaman Nabi belum pernah ada yang namanya zikir mulai seperti itu. Tapi Abu Musa al-Asy'ari, Masya Allah, beliau menjaga dirinya. Untuk apa? Tidak berbicara ketika ada ulama yang lebih besar lagi yang akan berbicara. Dan ini fikihnya seperti itu. Dan kadang-kadang kalau yang menjelaskan orang-orang biasa-biasa saja, sehingga terjadi perdebatan di mana-mana. Apalagi di media sosial. Kan itu. Andaikan ulama yang sekalian yang besar, yang sudah mumpuni dalam urusan itu berbicara, itu minim kritikan. Kenapa? Ucapan mereka betul-betul hati-hati. Betul-betul dipilih bagaimana agar ucapan itu tidak menimbulkan apa? Kegaduhan di masyarakat. Nah, di situ ya perhatikan ini. Kita jangan gampang terpesona. Ini Ustadz bagus ini. Update terus statusnya ini. Tidak mesti. Perhatikan. Ini para salaf seperti ini. Abu Musa, apa ada orang sekarang seperti kapasitas Abu Musa al-Asy'ari, utusan Nabi loh. Nah kan gitu ya. Coba kalau setiap ustadz, jangan gegabah melihat keadaan. Sabar dulu, tenang dulu.
Belajar, ajarkan fikih, ibadah yang benar ke masyarakat. Nunggu ulama yang memang mumpuni berbicara. Kan indah keadaan. Itu ya. Indah keadaan itu. Coba ini. Ini siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mengatakan, aku tidak mengatakan apapun. Kenapa? Aku nunggu pendapatmu dan aku nunggu perintahmu. Qala, kata Abu Mas'ud, afala amartahum ayya'udu sayyi'atihim wa dhaminta lahum alla yadhi'a min hasanatihim syai'. Kenapa kamu tidak katakan? Kenapa kamu tidak perintahkan kepada mereka agar mereka menghitung-hitung keburukan-keburukan mereka saja, dan kamu jamin mereka bahwa hal itu ya tidak akan menyia-nyiakan kebaikan mereka sedikit pun. Daripada ngitung seperti itu, mending kata Abu Mas'ud, ngitung keburukan kamu saja. Kan gitu ya. Kemudian, summa ma'allah. Wa ma'allayna ma'ahu hatta ada halqatan min tilkal hilaq. Fawaqafa alaihim. Maka kemudian, beliau pun beranjak pergi. Dan kami pun ikut bersama beliau. Sampailah Abdullah ibn Mas'ud. Beliau mendatangi tadi, perkumpulan tadi. Orang yang dzikir berjamaah tadi. Ini perhatikan, ini sikap para sahabat ya. Sikap para sahabat ketika melihat ada perkara yang baru dilakukan manusia, niatnya ibadah, sedangkan di zaman Nabi belum pernah terjadi. Ya, sampai kemudian apa? Ibnu Mas'ud itu berdiri di hadapan halaqah mereka. Faqala, beliau mengatakan, ma hadzal ladzi arakum tasna'un. Ini apa yang kalian perbuat ini? Ya, apa yang kalian perbuat ini? Qalu, maka orang-orang mengatakan, ya Aba Abdurrahman, Hasan na'udhu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Ini adalah kerikil. Yang dengan kerikil ini kami ngitung ucapan takbir, tahlil dan tasbih. Perhatikan. Ibnu Mas'ud mengatakan, fa'uddu sayyi'atikum fa'ana dhaminun an la yadhi'a min hasanatikum syai'an. Coba kalian hitung saja kejelekan kalian. Saya jamin itu tidak akan mengurangi kebaikan sedikit pun. Maka beliau mengatakan, waihakum ya umat Muhammad, ma asra'a halakatakum, haula'i sahabatu nabiyyikum mutawafirun, wa hadhihi thiyabuhu lam tabla, wa aniyatuhu lam tuksar. Ya, alangkah menyedihkan kalian wahai umat Muhammad. Ya, betapa cepatnya kalian celaka. Tuh, para sahabat Nabi, mereka masih berkeliaran di mana-mana. Ini pakaian Nabi belum pula usang. Bejana-bejana Nabi belum juga pecah. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa wafatnya Nabi belum lama. Perhatikannya. Tapi kok kalian sudah bikin perkara-perkara baru dalam urusan agama. Kemudian beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan, walladzi nafsi biyadi, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin au muftatihu babi dhalalah. Ya, demi Allah yang jiwaku ada pada tangannya. Apakah kalian menganggap bahwa kalian berada pada suatu agama yang lebih mendapatkan petunjuk daripada agamanya Muhammad? Ini perhatikan. Cara Abdullah ibnu Mas'ud memahamkan orang yang bikin perkara urusan yang baru. Apakah kalian menyangka bahwa apa yang kalian amalkan itu adalah agama yang lebih mendapatkan petunjuk daripada agamanya Muhammad? Au muftatihu babi dhalalah, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan? Cuma dua kemungkinan ini. Jadi orang yang melakukan kebid'ahan itu cuma dua kemungkinan. Dia meyakini bahwa mereka yang melakukan itu lebih berpetunjuk, lebih benar daripada apa yang Rasul lakukan. Atau memang mereka sengaja membuka pintu kesesatan. Cuma dua itu. Qalu, maka orang-orang mengatakan, yang sedang dzikir berjamaah ini mengatakan, wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Ya, demi Allah wahai Abdurrahman, kami tidak menginginkan melainkan kebaikan. Perhatikan ini. Cara ini juga dipakai orang sekarang. Diingatkan, kamu jangan gini. Loh, kita tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kita itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Perhatikan. Ternyata ucapan ini memang ada salafnya. Tapi apa? Salaf toleh, bukan salaf soleh. Kan gitu ya. Ternyata gitu. Kami tidak menginginkan melakukan kebaikan.
Abdullah bin Mas'ud tidak kalah akal. Beliau mengatakan, wa kam mim muridin lil khairi lam yusibuhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak mendapatkan kebaikan itu, kan gitu. Jadi intinya Bapak beribadah kepada Allah itu bukan sekedar niat. Niat yang benar harus diiringi dengan cara ibadah yang benar. Maka orang-orang Arab mengatakan, tarjun naja walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabas. Engkau menginginkan keselamatan sedangkan engkau tidak menempuh jalan yang benar. Itu seperti apa? Sesungguhnya perahu itu tidak bisa berjalan ketika berjalan di tanah yang kering. Itu sama. Ada seorang pingin misalkan haji, ya naik perahu. Naiknya dari mana? Banjarsari, di jalan aspal. Jadi bagaimana nggak akan jalan? Itu sama. Ada seorang menginginkan kebaikan, tapi jalan yang ditempuh tidak sesuai petunjuk Nabi. Selamat tinggal, nggak akan mendapatkan kebaikan. Kan gitu ya? Ini bagus sekali, Masya Allah. Dan Ibnu Mas'ud mengingatkan, Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam haddatsana. Sesungguhnya Rasulullah pernah bercerita kepada kami, anna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Sesungguhnya ada satu kaum yang mereka membaca Al-Quran, namun apa? Bacaan Al-Quran mereka itu tidak melewati kerongkongan atau tenggorokan mereka. Artinya apa? Bahwa mereka membaca Al-Quran tidak tahu maknanya, tidak tahu tafsirannya, hanya sekedar ucapan lisan, bacaan lisan. Yang beliau isyaratkan di situ adalah orang-orang Khawarij. Ya, ternyata betul. Kemudian kata beliau, wa aimullah ma adri la'alla aktsarahu minkum. Maka ya, aduhai ya, maka aku tidak mengetahui maka bahwa kebanyakan kalian adalah di antara mereka itu. Yaitu apa? Hanya sekedar membaca Al-Qur'an, namun Al-Qur'an itu tidak sampai kepada hati mereka. Summa tawalla anhum, kemudian Ibnu Mas'ud meninggalkan kelompok tadi. Perhatikan. Jadi orang itu sudah dinasihati, tapi apa? Bandel. Ternyata teman-teman sekalian, qala Amr bin Salamah yang beliau bercerita. Ya, jadi setelah kejadian itu beliau ngamati. Ternyata kata beliau, ini kan perkara yang baru ini, kebid'ahan yang baru ini. Belum pernah dilakukan para sahabat, dia lakukan. Ternyata kata Amr bin Salamah, ra'ayna amata ulaikal hilat yuta'inuna yawman nahrawan ma'al khawarij. Kami melihat kebanyakan orang-orang yang ikut di halakoh tadi itu, ya, mereka termasuk, kebanyakan mereka itu termasuk orang-orang yang memerangi kami para sahabat Nabi, ya, di hari Nahrawan, yang mereka bersama dengan orang-orang Khawarij. Perhatikan. Apa yang kita ambil di situ? Bagaimana ngerinya kebid'ahan itu. Kebid'ahan yang kecil, kalau itu dibiarkan tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan mengantarkan kepada bid'ah yang besar. Sampai apa? Bid'ah memerangi para sahabat. Ternyata apa? Cikal bakalnya itu halakoh tadi itu. Luar biasa, perhatikannya. Maka betul kata para ulama bahwa fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit ragu, penyakit kebid'ahan, kemaksiatan. Maka apa? Fazadahumullahu marada. Allah tambahkan penyakit itu. Di antaranya kebid'ahan itu. Makanya hati-hati ya. Jangan pernah kita remehkan kebid'ahan. Jangan pernah kita remehkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kemaksiatan dan kebid'ahan itu kalau dibiarkan maka akan bertambah besar. Na'udzubillah ya, nas'alullah salam wal afiyah. Maka kemudian penulis kitab mengatakan beliau mengatakan di penutup kitabnya ini, beliau mengatakan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, ya, semoga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabatnya secara keseluruhan. Maka selesailah bab ini, kita menjelaskan di dalam kitab Fathul Islam. Kitab yang berapa ini? Itu pertama Ushul Salasah, kitab Tauhid, Qaitul Arba, Ushul Sittah, Sittu Mawadi' Minas Sirah, terus Fathul Islam.
Ini kitab yang ke-6 berarti ya. Masya Allah, insya Allah kita akan berpindah kitab yang ke-7. Nanti insya Allah kita akan informasikan di kemudian hari insya Allah ya. Ini kitab yang ke-6 ya, selesai kita ya tanpa terasa. Insya Allah kita akan jadikan ya majelis kita ini majelis khusus menjelaskan masalah akidah. Insya Allah kitab akidah itu nggak tahu berapa tahun kita selesai ini ya. Kita targetkan bahwa majelis kita ini khusus menjelaskan akidah, baik akidah uluhiyah ataupun akidah masalah asma dan sifat. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ya, kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita untuk senantiasa mengkaji akidah para salaf, akidah ahlus sunnah wal jamaah, yang ini merupakan akidah yang bersumberkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dengan pemahaman para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan di dalam menjelaskan singkat kitab ini, dan semoga kebaikan yang ada semua datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan untuk bisa mengamalkan isi dari kandungan kitab yang kita baca bersama-sama. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.